es teh. Dodolan apa? Es teh. Ya dolan goblok. Lama tamu lah mau kira anak iki gak dodolan nah iki tak tol cuk. Ya kan kudu kuwo kok tambah goblok-goblokno wong. Oh sih. Wah. Tuku cuk. Aja tambah goblok-goblokno wong, ngerti gak? Es teh iki lho tuku. Malah goblok-goblokno. Kon kuwi goblok. Karo ae iki munu dodolan kok tambah doling cuk. Ya aku mau ngomong aku dodol es teh. Longor cuk. Oh kon borong. Es tehmu jek akeh ra? Masih. Ya kono didol goblok. Anjing ya. Beli kagak bacot doang emang anjing. Tai. Mas, es tehmu jek akeh ra? Masih. Ya kono didol goblok. Ye, gondrong, tolol, monyet bikin gamut aja, jangan gerang gila ya, dasar dukun, setan, sialan, apa lo, mana nih, dia mulut bau dukun, bini lo uluk-uluk, pala bini lo tuh bukannya cobek, setan, sialan, beli deh beli, beli lo miskin, es teh, dengerin ceramah enaknya minum es teh, Masih banyak itu. banyak nih, borong dong, Oh, kan borong. Masih ada gak? banyak. Ya dijual lah goblok. Lah ini kan dijual kalau lu, babi. Beli nggak? Kalau nggak beli kok ngoceh. Kurang ajar. Gak Ya beli. dijual goblok. Lah ini kan lagi jualan, monyet. Kalau nggak mau beli nggak usah ngomel-ngomel. Gak ada uang, bilang gak ada uang. Ceramah bukannya ceramah malah ini tukang es zolim namanya kayak gitu. Udah nggak usah nonton dia nih, gak bagus. Jahat orangnya, otaknya kotor, mulutnya busuk, setan. Ya kalau nggak laku ya takdir. Gua tonjok lu. Es tehmu jek akeh ra? Masih. Ya kono didol goblok. Goblok goblok. Ini gue lagi ngapain emang lagi berak ini. Ini kan dia lagi jualan ya. Dongo banget pakai jangan pakai kacamata hitam. Buta kali kayak Agus ya. Iya, kampung. Akang, teteh, hayu atuh dibeli es tehnya biar pas nonton ceramah teh nggak seret di teh. Masih banyak teh. Iya akang, ini masih banyak ini teh. Hayu atuh kang diborong kang. Kalau masih banyak ya dijual goblok. Si anjing sama rupanya aku nanggain nampan teh cuman buat pamer doang. Siap pikir dijual ya teh anjing. Sekiranya mau ambil 5 tok sok ngaku goblok sih teh. Dibabuk oge dah. Kieu ieu teh ai kelahiranna disingringkeun mah jadi rada teu nyorga pisan jelema teh. Aneh, babuk oge dah. Gus, Ya? es teh Gus. Mana? Tuh, borong Gus, borong. Oh, es teh. Es teh masih banyak. Iya masih ada. Jual di sana gua. Es teh. Es tehmu jek akeh ra? Loh, jek ono Gus, iki tak dol Gus. Gak ketok iki tak dol iki. Masih. Ya kono didol goblok. Goblok iki anjene iki tak dol. Lah nek tak ombe dhewe ya weteng klempoken. Logo jaran. Maksudmu apa kon guyang-guyu? Tel gatel. Loh, sing guyang-guyu. Kene, gelut kene bapakmu sak RT-mu kene gondrene, sak lurah-lurahmu gondrene. Tak gelut kene sisan kabeh. Kalian udah tahu kan bapak penjual es teh viral yang dibecandain Gus Miftah, apa dampaknya nih? Iya. Oke, jadi setelah kejadian Gus Miftah bercandain seorang bapak penjual es teh langsung viral di mana-mana. Walaupun Gus Miftah ini sudah klarifikasi bahwasannya beliau hanya bercanda, tapi menurut saya tindakan Gus Miftah ini tidak bisa dibenarkan juga. Nah, karena sudah banyak orang yang menghujat Gus Miftah, saya akan mencoba memberikan sudut pandang lain. Ada banyak cara ketika Tuhan ingin mengangkat derajat seseorang. Salah satunya bagi bapak penjual es teh yang lagi viral ini. Bisa jadi tindakan Gus Miftah ini menjadi wasilah perantara ditolongnya bapak penjual es teh ini. Karena seperti yang kalian tahu ya, setelah kejadian viral tersebut, bapak ini langsung mendapat banyak simpati
simpati. Banyak orang mengunjungi rumahnya dan menelpon beliau dan akan memberikan bantuan berupa uang ratusan juta. Bahkan ada yang sampai mau ngumrohin bapak tersebut. Dan kalau kita misalkan bayangkan bapak tersebut akan mendapatkan bantuan hingga 5 miliar atau 1 miliar. Dan kalau misalnya bapak tersebut mendapatkan jumlah itu dengan cara berjualan es teh, mungkin perlu menjual 200.000 cup es teh untuk bisa mendapatkan penghasilan sebesar itu. Tapi mungkin Tuhan begitu baik dengan cara memberikan bantuan walaupun rasa kecewa, rasa malu dan rasa sedih dicampur dalam satu waktu bersamaan. Tapi walaupun itu berat, begitulah cara Tuhan menolong seseorang. Tapi gimana menurut kalian? Reality show tukang es teh dan dai kondang. Akhir 2024 jagat medsos diramaikan berita tukang es teh versus dai kondang. Tidak perlu saya jelaskan secara rinci ceritanya seperti apa karena sudah sangat viral di medsos. Alkisah, ada seorang dai yang sedang ceramah atau memberi tausiah kepada banyak orang, lalu ada tukang es teh yang menjajakan jualannya di antara hadirin. Si tukang es menarik perhatian si dai lalu dikomentari, "Esmu masih banyak ya? Ya dijual dong, goblok." Kalau nggak laku, ya takdir. Tukang es itu diam saja dan tidak membalas komentar si dai. Kejadian itu direkam oleh kamera dan kemudian viral di medsos. Akibatnya, para netizen mengecam dan menghujat si dai dan membanjiri si tukang es teh dengan berbagai pujian, kata-kata penyemangat, dan bahkan aneka hadiah. Dari mulai uang tunai ratusan juta, motor, gerobak untuk jualan, beasiswa, fasilitas umroh gratis, dan bahkan katanya mau dihajikan. Dalam hitungan jam, si tukang es ini yang tadinya hidup susah mendadak jadi berkelimpahan. Loh. Semua hanya karena satu alasan, digoblok-goblokin dai dan diam. Di sisi lain, dai juga mengalami perubahan. Yang tadinya disegani, jadi panen hujatan dan caci maki. Lalu banyak orang yang merasa beriman melabeli peristiwa itu sebagai takdir dan kuasa Tuhan. Sebenarnya kalau kita cermati dengan seksama, fenomena tukang es teh dan dai ini bukan baru pertama. Dalam bentuk yang berbeda, fenomena seperti ini sudah berulang kali terjadi. Dulu zaman sebelum ada medsos, ada Ponari, anak kecil yang dianggap sakti. Lalu ada Vicky Prasetyo, orang yang terkenal karena bodohnya dan jadi selebriti, bahkan kemarin ikut nyalon di pilkada. Yang sebelum ini juga ada Agus, manajer kafe yang disiram air keras dan kebanjiran donasi miliaran, tapi malah jadi blunder. Intinya, masyarakat kita ini memang doyan reality show. Ketika sinetron atau drama Korea sudah habis dilahap, reality show yang penuh kejutan menjadi bahan hiburan yang sangat menarik. Bahkan banyak stasiun TV yang meniru kejadian seperti ini dengan membuatkan acara serupa seperti bedah rumah, uang kaget, dan lain-lain. Di jagat medsos, acara sejenis juga aktif diproduksi. Influencer bagi-bagi hadiah uang ratusan juta, menolong orang kecil di pinggir jalan, bahkan ada yang sampai membangunkan rumah bagus untuk orang yang dijadikan objek kontennya. Zaman sekarang, kebaikan itu adalah komoditas tontonan yang laku keras. Malaikat belum juga nyatet, kebaikan itu sudah duluan viral, ditonton jutaan orang saking instannya. Loh. Ya, saya menyebut fenomena tukang es teh ini sebagai reality show. Sebuah pertunjukan atau entertainment yang berbasis realitas. Reality show seperti ini tidak akan terjadi kalau peristiwanya tidak diangkat ke media dan menjadi viral. Dan kita semua tahu, sekarang ini peradaban kita memiliki teknologi yang sangat memudahkan, yaitu smartphone dan internet. Satu peristiwa yang sangat kecil bisa menjadi besar dan menyebar dengan cepat dan masif dengan dua instrumen itu. Saya tidak tertarik untuk menghakimi siapa yang salah dan siapa yang benar. Saya lebih tertarik melihat fenomena ini sebagai sebuah komoditas yang menyedot perhatian banyak orang dengan berbagai respon dan reaksi. Ada yang terhibur, ada yang serius, ada yang spontan jadi merasa pintar dan paham agama, dan masih banyak reaksi random lainnya. Semua reaksi itu punya kekuatan untuk merubah keadaan. Seperti yang terjadi pada tukang es teh yang sekarang ini, hidupnya berubah 180 derajat. Nggak perlu jualan es lagi dan menyekolahkan anak dengan tenang. Lalu setelah beberapa saat, si tukang es itu bertemu dengan sang dai yang mengoloknya dan mereka tampak begitu mesra. The show is over. Tapi apakah pertunjukan sudah selesai? Jelas belum. Setelah jutaan simpati mengalir ke si tukang es teh, lalu episode selanjutnya, simpati mulai mengalir ke sang dai. Sampai-sampai budayawan Sujiwo Tejo menjuluki sang dai sebagai wali. Menurut Sujiwo Tejo, apa yang dilakukan sang dai itu meniru laku dan sikap para wali.
berbuat kebaikan, tapi menjauhkan diri dari pujian, bahkan seringkali malah menerima hujatan. Beberapa netizen yang mulai membela sang dai juga punya banyak komentar. Ada yang bilang sang dai adalah pahlawan karena dialah yang mengangkat dan merubah nasib si tukang es teh dengan olok-oloknya. Ada yang secara spesifik menjelaskan bahwa apa yang dilakukan sang dai adalah spirit kaum NU yang nyeleneh dan tidak literal kalau berbuat amal kebaikan. Dan tipikal dai NU memang kadar guyonnya tinggi, tidak kaku dan ceplas-ceplos. Jadi sekarang ini respon terhadap reality show tukang es teh versus dai kondang itu terbelah dua. Sebagian memuliakan tukang es teh yang dianggap telah terzolimi, dan sebagian lagi memuja dai yang dianggap telah menjadi pahlawan karena rela dibully untuk menolong orang lain. Terus kalau ditanya siapa yang benar, ya dua-duanya benar dan dua-duanya salah. Kelompok yang satu pasti akan menyalahkan kelompok yang lain dan membenarkan sikap kelompok mereka sendiri. Dan itu semua terjadi karena semua atraksi ini diciptakan oleh dan untuk kepentingan mereka sendiri. Yang spontan berbondong-bondong memuji dan memberikan bantuan buat si tukang es teh itu kan jelas punya kepentingan. Influencer dan konten kreator jelas punya kepentingan supaya kontennya tambah moncer. Coba perhatikan. Rata-rata yang membantu itu pasti menayangkan aksinya pada konten mereka. Bahkan ada yang belum ngasih, udah konten duluan dengan mengatakan akan memberikan hadiah. Buat yang merasa dirinya tokoh, kejadian ini pasti mengatrol citra mereka. Coba kalau terjadi sebelum pilkada, pasti rame cagup yang datang menyumbang. Buat yang lagi senang-senangnya belajar agama, memuliakan seorang tukang es teh yang terzolimi, bisa menjadi amal ibadah yang keren dan bisa dipamerkan di medsos. Tapi lain ceritanya, kalau si tukang es teh itu menolak semua bantuan dan pujian dengan satu kalimat sederhana. Tidak apa-apa, ini memang sudah jadi ikhtiar saya. Lalu dia kembali berjuang demi hidupnya dan membiarkan Tuhan sendiri yang memuliakannya di surga nanti. Tapi siapa yang bisa menolak kemuliaan dunia? Saya rasa sekarang ini nyaris tidak ada orang yang bisa menolak materi seperti yang diterima si penjual es teh itu. Kan ada pepatah, rezeki tidak boleh ditolak. Cuma masalahnya adalah, sekarang ini memang semakin sulit membedakan mana rezeki dan mana ujian. Banyak yang tidak paham bahwa pujian dan kemewahan itu adalah ujian. Karena bagi mereka yang paham, pujian dan kemewahan yang sebenarnya hanyalah datang dari Tuhan ketika kita memenangkan hidup dengan mengendalikan diri dari godaan dan lurus menjalankan semua aturan alam semesta. Jadi apakah tukang es teh itu salah menerima semua bantuan dan pujian akibat diolok-olok seorang dai? Itu urusan tukang es teh dengan Tuhan sendiri. Sebagai manusia biasa, saya tidak punya kapasitas untuk menilai. Tapi setidaknya, fenomena tukang es teh dan dai kondang ini mengingatkan saya pada cerita Mbah Buyut saya. Zaman dulu, Mbah Buyut saya yang orang Rembang itu sudah bertahun-tahun menikah, tapi belum diberi keturunan. Lalu ada seorang kiai yang meramalnya. Kamu akan diberi momongan setelah kamu dimarahi oleh Kanjeng Bupati. Mbah Buyut saya bingung mendengar ramalan itu. Dia tidak tahu bagaimana rumusannya. Bisa punya anak kok setelah dimarahi Bupati. Tapi beberapa waktu kemudian secara tidak sengaja Mbah Buyut saya dapat pekerjaan di kabupaten untuk mengecat dinding tembok bangunan di lingkungan kabupaten. Pada suatu siang Mbah Buyut saya sedang mengecat bagian atas dinding dengan menggunakan tangga. Tidak tahu Kanjeng Bupati lewat di bawahnya. Catnya nyiprat dan mengenai Kanjeng Bupati. Kanjeng Bupati marah dan segera menyuruh Mbah Buyut saya turun. Kanjeng Bupati habis-habisan memarahi Mbah Buyut saya. Dan saat itu Mbah Buyut saya langsung ingat ramalan sang kiai. Dia cuma diam dan malah terlihat bahagia didamprat sama Kanjeng Bupati. Sampai-sampai Bupatinya heran. Kenapa kamu saya marahi kok malah senyum-senyum senang? Dengan lirih Mbah Buyut saya menjawab setelah mencium tangan Kanjeng Bupati. Matur sembah nuwun Jeng Bupati, setelah ini saya akan punya momongan. Dan benar saja, setahun kemudian lahir anak pertama Mbah Buyut saya dan beliau membawanya sowan ke rumah Kanjeng Bupati untuk mengucapkan terima kasih. Kanjeng Bupati jadi ikut bahagia karena sikapnya yang tidak sengaja ternyata menggenapi ramalan baik yang diterima Mbah Buyut saya itu. Cuma sayangnya zaman itu tidak ada medsos. Kalau ada, kasihan Mbah Buyut saya. Pasti tidak jadi diganjar anak sama Tuhan karena tirakatnya keburu dibanjiri hadiah sama netizen. Semoga bermanfaat. Rahayu. Teman-teman sudah tahu apa belum ya, yang mana sekarang tukang es jadi viral gara-gara Gus Miftah kemarin ya. Jadi gara-gara Gus Miftah menghina atau dianggap menghina oleh para netizen, sekarang banyak orang yang
menjual es teh yang sedang viral. Yang banyak ini cewek-cewek cantik ya yang viral ya. Jadi ini di sini banyak video penjual es teh dari cewek-cewek cantik ya teman-teman, gara-gara Gus Miftah. Dan ada komentar-komentar dari netizen tentang Gus Miftah kemarin ya dalam berpidatonya ya. Oke, terima kasih buat teman-teman semua, semoga video ini bermanfaat dan sampai jumpa di video selanjutnya.